Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Biasalah saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan diperintah oleh Tuhan untuk menyebarkannya. Jadi kalau kita punya ilmu yang benar, kita wajib untuk menyebarkan dan itu disuruh oleh Tuhan. Nah, sekarang saya akan membahas tentang eh, rukun Islam. Kita harus tahu ya, rukun Islam sebagai umat Islam kan kita sudah tahu rukun Islam ada 5 ya. Dan yang pertama syahadat. Apa itu syahadat? Kita harus tahu. Syahadat itu kita membaca di dalam bibir kita yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah atau pemimpin kita. Dan selain kita membaca syahadat dalam bibir, kita pun wajib tahu maknanya syahadat. Apa itu makna syahadat? Kita harus tahu ya. Maknanya syahadat, kita mengucapkan dalam bibir dan mentekadkan dalam hati serta menggerakkan dalam perbuatan bahwa Tuhan kita yang disebut Allah dalam agama Islam dan pemimpin kita Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kita wajib mentekadkan bibir kita, hati kita dan perbuatan kita. Dan kita harus tahu isinya syahadat. Apa isinya syahadat? Kita membaca syahadat, mananya syahadat dan kita wajib tahu isinya syahadat supaya kita menjalankan isinya syahadat. Dan saya akan memberitahu isinya syahadat itu yaitu niat, sholat, akhlak yang baik dan menjalankan hukum-hukum kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan yang sudah tertata dalam kitab suci Al-Quran. Jadi isinya syahadat itu isinya kitab suci Al-Quran yang wajib kita menjadi pedoman atau menjadi petunjuk hidup kita. Itu isinya syahadat ya. Dan yang kedua, sholat 5 waktu ya. Apa itu sholat 5 waktu? Kita harus tahu. Sholat 5 waktu itu kita menyembah kepada Sang Pencipta dengan cara tegak berdiri, penghormatan atau ruku, bersimpuh atau sujud, duduk iftirasi atau berdialog dengan Tuhan, membaca sholawat sebagai penghormatan kepada pemimpin kita dan membaca sholawat kepada Nabi Ibrahim sebagai penghormatan kepada bapak moyang Nabi Muhammad termasuk bapak moyang Rasul yang 4 ya. Dan sholat 5 waktu wajib dilaksanakan bagi seluruh umat Islam yang sudah balik dan sehat lahir batin. Bagaimana yang sudah balik? Kita harus tahu. Baliknya perempuan 13 tahun, baliknya lelaki 17 tahun itu sudah wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Dan bagaimana kalau yang 7 tahun, 8 tahun itu didikan yang wajib oleh orang tuanya didik melaksanakan sholat. Ketika beliau manjing dewasa atau sudah balik, sudah terbiasa menjalankan sholat. Begitu ya. Dan yang ketiga, puasa Ramadan bagi seluruh umat Islam setahun sekali wajib melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan. Kenapa umat Islam wajib melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan? Kita harus tahu sejarahnya. Ketika Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad pada tanggal 17 Ramadan atau yang disebut Nuzul Quran, maka wajib semua umat Nabi Muhammad puasa Ramadan 1 bulan untuk menghormati turunnya Al-Quran. Jadi puasa Ramadan 1 bulan itu penghormatan kepada diturunkannya kitab suci kita sebagai pedoman yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Dan yang keempat, mengeluarkan zakat di saat mau Lebaran Idul Fitri ya, di saat 1 minggu lagi atau paling telat 1 hari lagi, semua umat Islam yang sudah berpuasa Ramadan wajib mengeluarkan zakat fitrah dan zakat usaha. Apa itu zakat fitrah? Kita harus tahu. Zakat fitrah itu di saat kita puasa Ramadan 1 bulan, maka puasa kita wajib dibersihkan dengan cara mengeluarkan zakat 2,5 kg satu orangnya bagi yang mampu. Bagaimana kalau yang benar-benar tidak mampu? Itu wajibnya diberi zakat. Kita harus tahu ya, jadi zakat fitrah pun bagi yang mampu. Kalau benar-benar tidak mampu, boro-boro mengeluarkan untuk kita 2,5 kg, kalau 5 orang 17,5 kg boro-boro untuk segitu, untuk makan juga susah. Ya kita beli satu orang, kita kelilingkan ke
keluarga kita semua gitu. Itu dimaafkan oleh Tuhan karena kalau benar-benar tidak mampu. Tapi kalau mampu wajib ya mengeluarkan zakat fitrah untuk membersihkan puasa kita 1 bulan. Dan zakat usaha, apa itu zakat usaha? Kalau kita usaha ya, contohnya kita punya modal 50 juta contoh ya, dan kita dipakai usaha, mau usaha itu, mau karena jaket ya, mau berdagang itu kan pakai modal. Nah, usaha kita itu berkembang atau menghasilkan harta, yaitu sampai terbeli rumah gitu ya, terbeli sawah gitu ya dan sebagainya, maka modal yang kita keluarkan wajib dijakatkan, yaitu mengeluarkan zakat usaha atau modal kita berikan zakat itu kepada fakir miskin. Nah, jadi zakat modal kita kalau kita 50 juta dan 50 juta itu dipakai usaha teh berkembang sampai menghasilkan harta, maka yang 50 juta modal itu wajib dikeluarkan zakat ya. Dan zakatnya modal ya 2% ya dari modal kita, 2% atau 2,5%. Kalau yang 2,5% boleh, yang 2% juga boleh gitu ya. Dan yang kelima, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Atau apa itu mampu? Mampu itu sehat badan, sehat pikiran, punya harta untuk ongkos, punya harta untuk bekal di sana, punya harta untuk meninggalkan anak keluarga, dan punya harta apabila sudah kembali lagi. Jangan sampai darurat dalam harta, itu namanya mampu ya. Nah, apa itu wajib kita melaksanakan ibadah haji? Kita harus tahu, melaksanakan ibadah haji itu kita tahu kan bahwa pemimpin kita Nabi Muhammad dilahirkannya di kota Mekah dan dimakamkan di kota Madinah. Nah, kita menunaikan ibadah haji itu untuk menelusuri sejarah pemimpin kita di kota Mekah dan menjarahi makam pemimpin kita di kota Madinah ya, itu yang terpenting. Dan kenapa kita melaksanakan ibadah haji itu ada tata caranya seperti mengelilingi Ka'bah ya, kita lari ke Safa ke Marwah, kita tahalul, mencukur rambut sedikit, kita memakai pakaian ihram atau suci, kita melontar jumroh Aqobah. Kita harus tahu sejarahnya ya, itu sejarah bapak moyang Nabi Muhammad yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail beserta istrinya Siti Hajar ya, istri Nabi Ibrahim. Ketika Siti Hajar mencari sumber mata air ketika Nabi Ismail ketika waktu bayi, beliau berlari Safa Marwah 7 kali balikan dan itu dijadikan rukun haji. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika oleh Tuhan diberi wahyu untuk menyembelih putranya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim pun mengelilingi Ka'bah dulu 7 kali keliling dan beliau memakai pakaian ihram atau suci. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu memakai pakaian ihram atau suci, mengelilingi Ka'bah 7 kali keliling, mencukur rambut sedikit atau disebut tahallul, memakai wewangian ya, dan melontar setan yang menggoda 7 kali lontaran ya. Dan setelah Nabi Ibrahim mau menyembelih putranya Nabi Ismail, Tuhan menyuruh malaikat Jibril untuk menggantikan Nabi Ismail dengan gibas atau domba. Maka yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu gibas atau domba. Dan Nabi Ismail pun selamat dari sembelihan tersebut. Nah, itu semuanya dijadikan rukun haji ya oleh umat Nabi Muhammad. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun yang membangun Ka'bah dan Masjidil Haram sebagai kiblatnya umat Islam. Maka kita menunaikan ibadah haji itu penghormatan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai pemimpin umat, sebagai bapak moyang Nabi Muhammad, pemimpin kita, dan menelusuri sejarah Nabi Muhammad sebagai pemimpin kita dan menziarahi makam Nabi Muhammad sebagai pemimpin kita. Dan kita harus tahu kan kalau waktu ibadah haji itu merayakan Lebaran Kurban atau Idul Adha. Ya, jadi sejarahnya kan waktu itu Nabi Ismail mau disembelih tapi digantikan dengan gibas atau domba. Maka wajib umat Nabi Muhammad melaksanakan Lebaran Kurban bagi yang mampu, yaitu mengeluarkan hartanya yaitu dengan gibas
atau domba atau sapi untuk dibagikan kepada fakir miskin khususnya. Tetapi kan kalau lebaran rata ya, mau kaya mau miskin. Jadi ketika, melaksanakan ibadah haji pun ketika melaksanakan lebaran Idul Adha, karena sejarahnya begitu ya. Jadi kita harus tahu pergi ke Mekah Madinah itu penghormatan kepada bapak moyang Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang membangun Ka'bah dan Masjidil Haram, menelusuri sejarah Nabi Muhammad, menziarahi makam Nabi Muhammad sebagai pemimpin kita. Jadi pergi ke Mekah Madinah itu bukan untuk penebusan dosa, tetapi penghormatan ya. Dan kalau penebusan dosa itu tergantung sama perbuatan kita yang ada dalam isinya syahadat. Apakah kita menjalankan isinya syahadat, yaitu niat sholat akhlak yang baik dan menjalankan hukum-hukum kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan. Kalau kita menjalankan isinya syahadat, yaitu niat sholat akhlak yang baik dan menjalankan hukum-hukum kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan, maka sholat kita, puasa kita, mengeluarkan zakat kita dan ibadah haji kita akan nyambung atau diterima oleh Tuhan. Jadi yang terpenting kita tahu baca syahadat, makna syahadat dan menjalankan isinya syahadat. Maka semua rukun Islam yang lainnya akan diterima. Begitu ya. Kita harus tahu ya sejarah-sejarah itu supaya kita tidak gagal paham. Kenapa umat Nabi Muhammad, kenapa kita puasa Ramadan, apa sejarahnya? Saya sudah kasih tahu. Kenapa kita menunaikan ibadah haji? Saya sudah kasih tahu sejarahnya ya. Dan kenapa kita wajib mengeluarkan zakat? Nah, saya sudah memberitahu. Semoga ilmu ini bermanfaat kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.